Shalom, apa kabar? Selamat pagi, semoga semua sehat-sehat, kuat dan makin bahagia di hadapan Tuhan. Saudaraku, hari ini saya ingin ceritakan betapa bahagianya apabila kita punya Yesus. Allah telah memberikan Yesus ke dalam dunia supaya setiap kita yang merasa takut karena ketidaktaatan membuat kita bisa bahagia. Caranya gimana? Seringkali terjadi selisih paham antara anak-anak kita. Bagaimana caranya supaya dia memahami dan dia juga bisa menerima damai sejahtera. Saya sempat ajarkan bahwa kalau misalnya mereka selisih paham, jangan saling balas-membalas, karena kalau saling membalas akibatnya jadi berantem, ribut, dan pukul-pukulan, berkelahi. Akhirnya saya ajarkan, kalau satu pukul kamu, contohnya begitu ya, bilang aja God bless you. Jadi yang mukul ini tidak balas lagi. Jadi yang dipukul juga tidak sampai ribut. Kadang-kadang dia, sakit. Gimana caranya? Bilang aja God bless you. Tidak ada jalan lain, karena Tuhan Yesus datang ke dunia telah mengajarkan, berkatilah mereka yang menganiaya kamu, ampunilah mereka. Kalau sudah sangat parah, telungkup. Kadang-kadang dia bilang, tolong saya sudah tidak tahu bagaimana tolong. Ini waktu mereka masih kecil-kecil. Jadi saya cuma telungkup, Tuhan ampuni mereka. Jadi saya tidak salahkan si A, tidak salahkan si B. Akhirnya mereka diam, karena dia merasa nggak disalahkan dan dia tidak merasa dihukum. Akhirnya saya ajarkan prinsip ini, bahwa Tuhan sudah ampuni kita, biarlah kamu saling mengampuni satu sama lain. Jadi dunia tenang, rumah kita jadi tenang. Saudara yang mengalami kesulitan apapun juga, lepaskan pengampunan, lepaskan berkat bagi mereka yang selisih paham dengan saudara, sehingga saudara bisa mengalami kesukaan yang kekal. Kalau kita tidak lepaskan pengampunan, padahal Tuhan sudah memberikan damai sejahtera, itu sebabnya greget, cara hidup itu menjadi sulit. Padahal Tuhan sudah memudahkan segala-galanya. Dia datang ke dalam dunia supaya kita sudah diampuni, sudah diselamatkan, dan sudah diberikan prinsip-prinsip kebahagiaan yang sejati untuk selama-lamanya, baik di dunia sampai di sorga. Kalau di sorga, untung kan kita bisa menikmati segala-galanya. Kalau di neraka, mau apa? Ratap tangis, kegelisahan, api neraka tidak habis-habisnya. Lebih baik kita pilih sorga. Terima Yesus dan terima segala pengajarannya. Kalau hari ini adalah hari untuk ibadah, datang kepada dia. Jangan tunggu susah baru datang. Kalau saudara pun susah, datang kepada dia. Daripada kita telungkup saat kesusahan, lebih baik kita telungkup dalam ibadah. Kita datang kepada Tuhan, sembah dia. Di situ damai sejahtera Allah mengalir. Saya ajak kita doa dan nyanyi sama-sama pagi ini. Beda loh kalau doa pagi, pasti saudara akan dituntun lebih bahagia. Apalagi kalau ke gereja, pasti saudara lebih bahagia lagi. Saya akan ambil gitar saya, kita akan nyanyi sama-sama ya. Suasana di sini bagus sekali, bebeknya bisa saudara dengarkan suaranya, mereka rukun sekali. Mereka tenang, kalau satu jalan tidak perlu ribut, ayo go, ikut semuanya, nyebrang semuanya. Perhatikan semua ciptaan Tuhan dan kita bisa belajar dari mereka. Biar setiap kita juga hidup rukun, damai, dan sejahtera sepanjang hari ini dan selama-lamanya. Saya ajak kita nyanyikan pujian ini ya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sama-sama katakan, jangan kamu takut, aku adalah itu Tuhan janji. Biar mengasihi kita, biar setiap kita keluar dari ketakutan. Mari kita berdoa biar Tuhan memberikan hati yang taat, karena taat kepada Allah, taat akan firman-Nya, taat akan segala kehendaknya, membuat kita hilang, keluar dari ketakutan. Biar Tuhan memberikan pengampunan atas setiap ketidaktaatan kita di masa lalu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau sumber damai sejahtera. Tidak pernah dikhawatirkan, tidak pernah diragukan, itu selalu pasti dan terbukti, karena pengampunan-Mu itu cukup bagi kami. Biar kami semuanya bisa dapat melepaskan pengampunan, berkat bagi orang-orang yang berselisih paham satu sama lain. Kami bersuka cita Tuhan, karena janji-Mu itu ajaib. Tolong Tuhan setiap saudara-saudara kami yang berada di dalam kegelisahan, berikan damai sejahtera, lepaskan pengampunan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, biar segala tekanan yang membuat stres, depresi, yang membuat sakit, yang membuat tidak berdaya, kami usir semua keputusasaan, pergi tinggalkan. Darah Yesus sucikan mereka yang sakit kanker, mereka yang berada di dalam kesulitan karena sakit tulangnya. Tolong Tuhan jamah dan hancurkan semua sakitnya di dalam nama Yesus. Taruh tangan saudara tempat yang sakit. Oh Tuhan, mereka yang stroke, mereka yang sakit ginjalnya, mereka yang sakit pendarahan atau apapun bentuknya, baik yang posat, baik yang sakit di bagian-bagian level, bahkan di paru-paru karena COVID. Tuhan jamah, hancurkan semua sakitnya di dalam nama Yesus. Pergi tinggalkan, bahkan yang sakit batuk pilek, yang high fever, yang
pilek, supaya Tuhan coba jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Bebaskan semuanya untuk bisa dapat beribadah hari ini, memuliakan Tuhan. Karena kami tahu pertolongan hanya datang dalam Yesus Kristus. Yesus adalah jawaban dalam hidup kami. Berkati kami semua untuk menikmati kebahagiaan di dunia sampai di sorga. Bantu supaya semua hidup takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, dan terus bisa mengalami kekekalan damai yang penuh sukacita. Janji itu aja biar terjadi dalam setiap kehidupan kami. Apa saja yang kami perbuat biar berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang lain bisa melihat Yesus yang hidup di dalam kami. Kami undang Yesus tinggal dalam hidup kami, biar setiap saudara yang mengundangnya dan menerima Yesus katakan amin dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Bye.